Hai kaum rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebelum melanjutkan ceritanya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 149 bertepatan dengan bab 746. Malan tahu jika ini adalah ancaman selama dia makan atau dia mengulurkan tangan untuk pergi mengambil makanannya, dia pasti akan dipukul. Jadi dia menangis sambil memohon, "Kak Jang, Anda sudah memukulku kemarin, juga telah memarahiku, sudah menghukumku. Aku harap kamu baik hati, ampunilah aku." Jang Guipen mengangkat alisnya dan bertanya, "Aku bisa mengampunimu, tapi siapa yang bisa membuat ibuku yang mati hidup kembali? Apakah kamu tahu kalau dirinya minum pestisida dan akhirnya terbaring di ranjang dengan mati menyedihkan?" Malan penuh air mata dan ingus, dia berkata, "Kak Jang, aku tahu bahwa Anda adalah anak yang berbakti, tapi aku tidak pernah menyakiti ibumu." Jang Guipen berkata dengan marah, "Masih bicara omong kosong denganku. Aku beritahu kamu, ibuku mati karena dicelakai menantu tidak berbakti sepertimu. Jadi aku merasa muak melihat orang sepertimu. Kamu seharusnya bersyukur kalau sekarang bukan zaman kuno. Jika tidak, aku akan memenggalmu." Manan ketakutan dan tidak berani berbicara, juga tidak berani makan. Dia hanya menunduk di depan Jang Guipen, terlihat seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Jang Guipen menghabiskan suapan terakhir buburnya. Dia memasukkan bakpao ke dalam mangkuk bubur untuk membersihkan sisa buburnya, lalu memasukkan semua ke dalam mangkuknya. Kemudian dia berkata, sepertinya masih belum kenyang." Pada saat ini seorang narapidana wanita menunjuk ke keranjang plastik dan berkata, "Kak Jang, bukankah masih ada satu porsi lagi di dalam? Kamu makan saja." Jang Guipen sengaja tersenyum kepada Malan dan bertanya, "Malan, apakah kamu keberatan aku makan sarapanmu?" "Tidak keberatan, tidak keberatan." Malan mana berani mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa mengangguk. Jang Guipen tersenyum, "Baguslah kalau tidak keberatan. Aku banyak bergerak sehingga porsi makanku besar. Aku menghabiskan banyak tenaga untuk memukulmu kemarin. Aku harus makan yang kenyang hari ini." Dia berkata dan berjalan ke depan keranjang plastik, lalu mengambil kotak makanan dari dalam. Setelah dia buka, dia memegang bakpao sambil makan buburnya. Karena sengaja menyiksa Malan, jadi dia sengaja makan bubur dengan kencang yang membuat kaki Malan lemas dan perutnya semakin keroncongan. Jang Guipen memakan semua bakpao sampai habis, kemudian menyisakan bubur sebanyak sepertiga, lalu sengaja menggerakkan tangannya dan menjatuhkan kotak makan di lantai. Bubur langsung tumpah di lantai. Jang Guipen berseru dan berkata dengan kesal, "Kenapa bisa tumpah? Sayang sekali." Dia berkata dan melambaikan tangan ke arah Malan, "Kamu ambil pel di kamar mandi dan bersihkan." Malan tidak pernah menyayangi makanan seumur hidupnya. Dia bahkan tidak pernah makan dengan bersih. Tapi dia merasa hatinya sakit ketika melihat bubur yang tertumpah di lantai. Jang Guipen melihat matanya terus menatap tumpahan bubur itu. Dia berkata sambil tersenyum, "Malan, jika kamu lapar, kamu juga bisa berlutut dan menjilat bubur yang ada di lantai." Hati Malan tidak terima ketika dia mendengarnya. Berlutut dan menjilat bubur di lantai. Betapa kotornya lantai ini, bolak-balik diinjak orang. Pel yang ada di kamar mandi sudah sangat hitam. Dia menyuruhnya menjilat bubur di lantai. Bagaimana dia bisa menerimanya? Meskipun mati kelaparan, dia juga tidak boleh menjilatnya. Ketika memikirkan ini, dia segera berkata, "Aku akan membersihkannya." Jang Guipen tersenyum dingin, "Terserah kamu, tapi kamu akan menjilatnya cepat atau lambat. Tunggu saja jika tidak percaya." Sudah jam 8 lewat.
Yichen mengemudikan mobil membawa ayah mertua yang penuh semangat keluar rumah. Masih ada lebih dari 2 jam sebelum pesawat mendarat, tapi Seo Chang-kun tidak tahan menunggunya lagi. Setelah keluar dari Thomson kelas atas, dia segera bertanya kepada Yichen, "Menantuku, apakah kamu tahu di mana tempat menjual bunga? Aku ingin membeli seikat bunga mawar dan membawanya ke sana." Yichen berkata, "Ayah, dia membawa putranya. Tidak baik kalau kamu memberikan bunga mawar padanya di depan putranya, bukan?" Si Canggun berpikir sejenak dan mengangguk. "Benar apa yang kamu katakan. Kalau begitu aku akan membeli bunga biasa saja." Ichen berkata, "Aku tahu di mana toko bunganya. Tidak jauh dari sini. Kita pergi beli bunga dulu." Setelah tiba di toko bunga, Yichen menghabiskan 500.000 untuk membeli sekitar seikat bunga yang melambangkan persahabatan, lalu membawa Xiao Changkun naik kembali ke mobil. Xiao Changkun memegang bunga dengan penuh semangat. Dia berkata sambil tersenyum, "Keterampilan tangan bos penjual bunga sangat bagus. Bunga ini terlihat cantik. Aku yakin Making akan menyukainya." Ichen tersenyum. Dia berkata dalam hati, "Kalau ayah mertua ini adalah ciri orang yang mengalami puberitas kedua. Jika Han Making masih ada perasaan padanya, mungkin keduanya masih bisa bersama." Ketika memikirkan ini, Yichen merasa sedikit simpatik kepada ayah mertuanya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa demi istrinya. Dia pasti tidak bisa membuat Malan menghilang dari dunia ini. Jadi meskipun ayah mertuanya bisa bertemu dengan cinta lamanya dengan senang sekarang, tapi jika Malan dilepaskan nanti, kehidupan sulit akan dimulai lagi. Jika Malan tahu kalau Jaime King kembali dari Amerika, tidak tahu masalah apa yang akan dia lakukan. Mungkin saja hidup Seo Changkun akan lebih sulit dari sekarang. Tapi tentu saja Yichen tidak mengatakan kata ini kepada ayah mertuanya karena dia sedang bersemangat sekarang. Biarkan dia menikmati kebebasannya dan bertemu cinta pertamanya sebelum Malan keluar. Pada saat ini, Seo Changkun bertanya lagi, "Oh ya, Yichen, apakah kamu sudah memesan tempat di Hotel Buckingham Palace?" "Sudah." Yichen mengangguk dan berkata, "Kamu tenang saja dengan cara kerjaku. Kamu dan Bibi Han pasti akan puas hari ini." "Baik, baik." Seo Changkun bernapas lega. Dia mengangkat bunga segarnya lagi. Dia mendekat ke arah salah satu bunga mawar dan menciumnya. Wangi, benar-benar cantik. Setelah itu dia menyenungkan lagu lama, "Mawar, mawar, aku cinta padamu. Mawar, mawar, cinta." Ichen menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Diam-diam tidak terduga sikap ayah mertuanya seperti ini ketika bernostalgia. Saat mobil tiba di bandara, mereka pergi ke aula kedatangan bandara. Xiao Changkun terus melihat layar kedatangan bandara. Setelah lama mencarinya, akhirnya dia menemukan penerbangan Han Making. Perkiraan waktu mendarat adalah pukul 10.20, masih ada 1 jam lagi. Selain itu dia pulang dari luar negeri sehingga harus melakukan proses masuk. Mungkin dia akan keluar sekitar jam 11. Xiao Changkun terlihat sangat bersemangat. Dia telah tidak terlihat lelah setelah berdiri selama 1 jam lebih. 5 menit sebelum jam 11, ada sekelompok orang berjalan keluar dari pintu keluar. Xiao Changkun menghentikannya sambil memegang bunga. Dia tiba-tiba melihat seorang wanita parubaya dan mengenakan gaun hitam, dan dia segera melihat antusias sambil melambaikan tangannya. "Making!" Orang itu melihatnya dan tertegun sejenak, kemudian tersenyum sambil berkata, "Ya Tuhan, Changkun." Dia berjalan mendekat ke arah Xiao Changkun. Ichen langsung terlihat penuh minat. Dia tidak sabar melihat cinta pertama ayah mertuanya. Maka dia melihat ke arahnya dan langsung terkejut. Meskipun Han Making seumuran dengan Xiao Changkun, keduanya berusia 48 tahun, tapi Han Making sama sekali tidak terlihat seperti wanita berusia 48 tahun. Tubuhnya tinggi, ramping, kulitnya juga dirawat dengan baik dan memakai gaun berwarna hitam yang terlihat seperti seorang dewi, serta rambutnya ditata dengan sangat indah. Sedangkan wajahnya bahkan lebih sempurna, sangat cantik dan berwibawa, terlihat seperti kutu buku yang pintar. Ada seorang artis pada zaman mereka, seorang artis bernama Shu King. Dia
dianggap sebagai artis tercantik di antara para artis dan wanita paling menawan. Tapi Han Mei King yang ada di depannya bahkan lebih cantik dari Su King. Su King sudah berumur 50 tahun lebih dan masih sangat menawan, sedangkan Han Mei King lebih muda 3 tahun dari Su King. Su King dia bahkan terlihat lebih muda 6 atau 7 tahun dari Su King. Ini mana bisa disebut wanita parubaya berusia 50 tahun. Ini adalah seorang kakak 30-an yang belum genap 40 tahun. Yi Chen kaget sekali. Dia benar-benar tidak menduga kalau cinta pertama ayah mertuanya seorang wanita parubaya super cantik dapat dibayangkan betapa cantiknya dirinya sewaktu masih muda dulu. Ya Tuhan, Nietzsche merasa sedikit iri dengan Xiao Changkun. Bagaimana mungkin ayah mertuanya yang tidak ada kemampuan ini bisa berpacaran dengan wanita super cantik ini? Pada saat yang sama, Yi Chen merasa lebih bersimpati kepada Xiao Changkun karena malahan dia kehilangan seorang wanita yang begitu cantik. Ini sama artinya memetik sebutir wijen tapi kehilangan 10 hektar tanah semangka. Xiao Changkun melihat Han Mei King yang masih tetap cantik, hatinya bahkan lebih bersimpati pada dirinya sendiri daripada Yi Chen. Kenapa setelah 20 tahun lebih wajah Han Mei King masih tidak terlalu banyak berubah? Kenapa setelah 20 tahun lebih dia masih tetap cantik sehingga membuat napasnya sesak? Kenapa setelah 20 tahun lebih senyumannya yang dangkal dan langsung bibirnya yang samar masih begitu menawan sehingga membuat dirinya terpana dan tidak bisa menggerakkan kakinya? Pada saat ini Han Mei King segera berjalan ke depan Xiao Changkun. Dia melihatnya setelah berdiri diam, tersenyum lembut dan berkata, "Changkun, benar-benar tidak menyangka kalau kita sudah tidak bertemu selama 20 tahun lebih." Xiao Changkun terlihat panik dan tidak tahu harus berbuat apa. "Itu benar, Mei King. Benar-benar tidak menyangka sudah berlalu selama itu." Yi Chen melihat ayah mertuanya masih memeluk bunganya sewaktu berbicara bersama Han Mei King. Dia sampai lupa memberikan padanya. Yi Chen segera mengingatkan dari belakang, "Ayah, bunganya jangan dipegang saja, cepat berikan padanya." Si Cangkun baru sadar dan segera memberikan bunga ke depan Han Mei King dan berkata dengan panik, "Mei King, bunga ini untukmu. Selamat datang kembali ke Jinling." Han Mei King mengambil bunga itu dengan senang. Dia melihat Xiao Changkun dalam-dalam dan berkata, "Changkun, terima kasih." Sudah tidak ada bunga di tangan Xiao Changkun dan dia tidak tahu harus meletakkan tangannya di mana. Dia hanya bisa meremasnya dengan canggung dan berkata dengan kaku, "Mei King, kita berdua sudah lama tidak bertemu. Buat apa sungkan denganku?" Pada saat ini seorang pemuda tampan tinggi berambut pirang datang dari belakang sambil menyeret koper. Kulit pria ini sangat putih, tidak berbeda dengan orang kulit putih Eropa dan Amerika, tetapi matanya hitam, bentuk wajahnya terlihat seperti orang Asia dan terlihat mirip dengan Han Mei King. Dia terlihat seperti ras campuran. Dia berjalan ke sisi Han Mei King dan memanggilnya, "Ibu, apakah ini teman kuliahmu?" Han Mei King segera menariknya dan memperkenalkannya kepada Xiao Changkun. "Changkun, aku akan kenalkan putraku padamu, Paul." Xiao Changkun mengulurkan tangannya berkata sambil tersenyum, "Halo Paul, bahasa Mandarinmu bagus sekali." Kalau berkata sambil tersenyum, "Paman terlalu sungkan meskipun aku kewarganegaraan negara Amerika dan ayahku juga orang Amerika, tapi aku masih ada setengah darah orang Tiongkok. Ibu mengajarkanku bahasa Mandarin dengan ketat padaku sejak aku kecil." Xiao Changkun mengangguk dan segera memperkenalkan Yi Chen, Mei King, Paul. "Aku perkenalkan kepada kalian, ini adalah menantuku Yi Chen." Paul mengulurkan tangannya ke arah Yi Chen. Dia berkata sambil tersenyum, "Halo Tuan Yi." Bahasa Mandarin Paul memang bagus. Jika mendengarnya dengan mata tertutup, tidak akan ketahuan kalau itu adalah suara orang Amerika sehingga Yi Chen merasa sangat kaget. Jadi dia berjabat tangan dengannya sambil memujinya. "Bahasa Mandarin Tuan Paul benar-benar sempurna." Paul berkata dengan rendah hati, "Tuan Yi terlalu memujiku." Si Cangkun yang ada di samping segera berkata, "Oh ya, Making, aku sudah memesan ruang VIP di Hotel Buckingham Palace. Mari kita pergi makan dulu untuk menyambut kedatanganmu bersama putramu." Dan Making tertawa dan berkata, "Benar-benar sangat berterima kasih kepada kalian berdua. Kamu datang menjemputku dari jauh dan mentraktir kami makan."
Tidak perlu sungkan, tidak perlu sungkan. Xiao Changkun tertawa dan segera berkata, kebetulan kami membawa mobil, mari kita langsung ke sana. Baik, Han Meking mengangguk kemudian berkata kepada Paul, putraku, kamu beritahu supirmu kita tidak naik mobil perusahaan, kalian naik mobil paman Xiao saja. Paul berkata sambil tersenyum, baik ibu, aku akan menelpon supir dan memintanya untuk mengantarkan koper ke hotel dulu. Baik. Paul berkata sopan kepada Xiao Changkun dan Yichen, paman Xiao, Yichen, kalian tunggu aku sebentar, aku akan melakukan sesuatu panggilan. Maaf. Xiao Changkun buru-buru berkata, Paul, kamu sopan sekali, tidak perlu bersikap seperti ini kepada paman. Paul tersenyum dan berkata, harus itu. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan telepon di samping. Xiao Changkun bertanya penasaran kepada Han Meking, Meking, kamu dan putramu baru pulang tapi sudah mengatur supir. Han Meking mengangguk dan berkata, setelah ayah Paul meninggal, aku selalu ingin kembali untuk menetap di Tiongkok, tapi ayahnya meninggalkan sebuah perusahaan. Paul bilang dia tidak bisa membuang usaha ayahnya, jadi dia mulai memindahkan bisnisnya secara bertahap ke dalam negeri. Xiao Changkun bertanya dengan heran, kalian sudah memindahkan seluruh bisnis ke Tiongkok terlebih dahulu? Benar, Han Meking berkata, tapi aku tidak terlalu banyak ikut campur dalam masalah ini, semuanya diurus oleh Paul. Xiao Changkun mengangguk pelan dan merasa sedikit kurang percaya diri di dalam hatinya. Han Meking dan putranya menetap di Tiongkok, dia bahkan memindahkan bisnisnya di sini. Mungkin perusahaannya tidak kecil, sepertinya kekuatan finansial mereka sangat besar. Lumayan menyedihkan jika dibandingkan dengan dirinya, karena keluarga Xiao sudah jatuh saat ini. Dia juga tidak ada pemasukan, bahkan bisa diibaratkan tidak ada uang sepeser pun. Yang bisa dia tunjukkan hanya pila di Thomson kelas atas, tapi pila ini adalah milik Yichen. Xiao Changkun merasa kesal ketika memikirkan ini. Dia memikirkan kondisi dirinya. Apakah Han Meking akan memandang rendah dirinya? Umurnya sudah setengah abad. Kebanyakan orang yang berusia sepertinya setidaknya sudah memiliki karir, industri dan bisnis tertentu. Tetapi dirinya tidak ada apa-apa, terlalu memalukan sekali. Chen bisa melihat ekspresi ayah mertuanya yang terlihat kesal. Dia pasti merasa Han Meking terlalu baik sehingga dia tidak pantas dengannya. Tapi Chen tidak membongkarnya. Pada saat ini, Paul sudah selesai menelpon. Dia berkata sambil tersenyum, Ibu, Paman Xiao dan Yichen, aku sudah memberitahu supir, mari kita pergi. Baik, Yichen berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Mereka berempat keluar dari bandara. Ada sebuah mobil Rolls Royce Phantom baru berhenti di depan pintu keluar. Seorang pria asing berjalan keluar dari mobil. Dia berkata hormat kepada Paul dalam bahasa Inggris, halo direktur. Paul mengangguk sedikit, kemudian pria asing ini berkata kepada Han Meking, halo ketua dewan. Han Meking mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Mike, kamu bawa koper ke Hotel Buckingham Palace, minta bagian resepsionis langsung kirim ke kamarku dan Paul. Supir orang asing itu segera mengangguk, baik ketua dewan, aku akan pergi sekarang juga. Kemudian dia membuka bagasi Rolls Royce Phantom dan memasukkan koper yang ada di tangan Paul ke dalam. Setelah melakukan ini, dia berkata kepada Han Meking lagi, ketua dewan, apakah Anda dan direktur tidak naik mobil ini? Han Meking mengangguk dan berkata, aku naik mobil teman kuliahku, kamu pergi saja dulu. Xiao Changkun melihat Rolls Royce Phantom baru itu, hatinya merasa kacau. Dia bisa menebak harga mobil ini. Harga mobil saja senilai 8 atau 9 juta, tapi mobil ini dilengkapi dengan logo emas pria kecil yang terbuat dari emas murni. Jadi Xiao Changkun merasa lebih rendah diri lagi. Dia berkata kepada Han Meking, Meking, kamu lebih baik naik mobil Rolls Royce baru ini. Mobilku biasa saja, aku takut kamu tidak terbiasa. Han Meking berkata dengan serius, Changkun, kita berdua telah mengenal begitu lama. Apakah kamu pikir aku orang yang suka sombong? Xiao Changkun langsung merasa canggung. Dia bergumam, mobilku itu hanyalah BMW seri 5 biasa saja. Takut kamu tidak biasa. Han Meking terlihat marah dan berkata, Changkun, kenapa kamu begitu peduli dengan semua itu sekarang? Tidak peduli itu mobil Rolls Royce ataupun BMW seri 5 atau sepeda ontel yang sangat populer di kalangan mahasiswa waktu itu. Bukankah semuanya hanya alat transportasi saja? Jangankan BMW seri 5, meskipun kamu memakai sepeda ontel untuk menjemputku hari ini, aku juga bersedia naik.
Setelah itu Han Making berkata lagi, tapi aku rasa mungkin agak sulit memboncengku dengan sepeda seusiamu sekarang bukan? Hati Sio Changkun merasa lebih lega setelah dia berkata seperti itu. Dia benar-benar takut kalau Han Making terbiasa duduk mobil Rolls Royce sehingga akan merasa tidak nyaman duduk di mobil BMW seri 5 miliknya. Dirinya akan merasa malu jika Han Making merasa tidak nyaman. Namun Paul berkata pelan kepada Han Making dalam bahasa Inggris, "Ibu, bagaimana kalau kamu naik mobil ini saja? Mobil BMW seri 5 tidak nyaman. Aku takut kamu tidak terbiasa." Han Making melambaikan tangannya dan berkata dengan pelan juga, "Jangan membawa mobil yang menarik perhatian ini lagi sewaktu bertemu dengan teman lamaku kelak. Tanyakan kepada perusahaanmu apakah ada mobil MPP yang paling biasa seperti baik GL8. Aku tidak ingin temanku merasa jarak kami terlalu jauh setelah selang 20 tahun lebih." Paul berkata tanpa daya, "Perusahaan tidak ada mobil seperti itu. Mobil MPP paling murah adalah mobil Toyota Elva dengan harga lebih dari 1 juta." Dan Making berkata, "Kalau begitu beli saja sebuah mobil seharga uh, Buick GL8. Paul hanya bisa mengangguk dan berkata, "Baik, aku akan menjalankan perintahmu." Setelah itu dia berjalan ke depan supir dan berbisik di telinganya, "Pulang dan beli sebuah mobil Buick GL8." Supir mengerutkan keningnya dan berkata, "Direktur, perusahaan kita tidak ada mobil semurah itu." Paul berkata, "Tidak apa, beli saja." "Baik." Karena kebugaran Yichen jauh lebih baik dari orang biasa, jadi dia bisa mendengar bisikan di antara mereka. Hatinya merasa sangat kagum kepada Han Making. Bibi ini bukan hanya cantik dan auranya tidak biasa, dia juga sangat baik. Wanita seperti ini bagi pria parubaya bahkan jauh lebih luar biasa daripada Dewi di dalam mimpi. Dia bahkan bisa merasakan bahwa ayah mertuanya, Seo Chang-kun, akan segera tidak bisa melepaskan diri darinya. Wow, luar biasa sekali guys. Ceritanya kita pasti akan penasaran untuk bisa mengikuti cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini sampai di sini dulu dan kita lanjutkan di video berikutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng untuk notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan share juga ke teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.